Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jani Manuel dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perlawanan Indonesia sebelum abad ke-20. Yang pertama ada perlawanan rakyat Batak. Perlawanan rakyat Batak dipimpin Sisingamangaraja 12. Latar belakang perlawanan ini adalah bangsa Belanda yang ingin menguasai seluruh tanah Batak disertai penyebaran agama Kristen. Sisingamangaraja 12 masih melawan Belanda sampai akhir abad ke-19. Namun, gerak pasukan Sisingamangaraja 12 makin menyempit dan pada akhirnya Sisingamangaraja 12 wafat ditembak Serdadu Marmosa dan Belanda berhasil menguasai tanah Batak. Yang kedua ada Perang Padri. Perang Padri diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum adat terkait pemurnian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum adat masih sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam, seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Kaum Padri yang terdiri dari ulama menasehati kaum adat untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Kaum adat menolaknya, sehingga terjadi perang yang berlangsung tahun 1803 sampai 1821. Perang diakhiri dengan kekalahan kaum adat. Kondisi tersebut lalu dimanfaatkan Belanda untuk bekerja sama dengan kaum adat guna melawan kaum Padri. Belanda memang bertujuan untuk menguasai wilayah Sumatera Barat. Salah satu tokoh pemimpin kaum Padri adalah Tuanku Imam Bonjol. Pada fase perang ini berlangsung tahun 1821 sampai 1838. Sekitar tahun 1833 atau menjelang tahun-tahun terakhir perang, Imam Bonjol mengajak kaum adat agar menyadari tipuan Belanda dan akhirnya bersatu melawan Belanda. Perang diakhiri dengan kekalahan di pihak kaum Padri dan kaum adat karena militer Belanda yang cukup kuat. Yang ketiga ada Perang Patimura. Pada 1817, Belanda berusaha menguasai Maluku dengan monopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin Thomas Matulesi atau Patimura menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pertempuran sengit terjadi di Benteng Dorset, Saparua. Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran, sehingga rakyat Maluku terdesak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibat tertangkapnya Patimura dan Marta Krishna. Yang keempat ada Perang Banjar. Perang ini dilatar belakangi oleh Belanda yang ingin menguasai kekayaan alam Banjar, serta sikap ikut campur pihak Belanda dalam urusan kesultanan. Akibatnya, rakyat yang dipimpin Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari melakukan perlawanan terhadap Belanda sekitar tahun 1859. Serangkaian pertempuran terus terjadi hingga Belanda menambahkan kekuatan militernya. Pasukan Pangeran Hidayatullah kalah karena pasukan Belanda lebih unggul dari segi jumlah pasukan, keterampilan perang pasukannya, dan peralatan perangnya. Perlawanan rakyat Banjar mulai melemah ketika Pangeran Hidayatullah tertangkap dan dibuang di Pulau Jawa. Sementara itu, Pangeran Antasari masih melakukan perlawanan secara gerilya hingga ia wafat. Dan yang kelima, ada Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang terbesar yang dialami Belanda. Perlawanan ini dipimpin Pangeran Diponegoro yang didukung pihak istana, kaum ulama, dan rakyat Yogyakarta. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi tahun 1825 sampai 1830. Pada tahun 1827, Belanda memakai siasat perang bernama Benteng Stelsel, yaitu mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai untuk mengawasi daerah sekitarnya. Antara satu benteng dan benteng lainnya dihubungkan pasukan gerak cepat, sehingga ruang gerak pasukan Diponegoro dipersempit. Dan yang keenam ada Perang Aceh. Perang Aceh dilatar belakangi Traktat Sumatera 1871 yang menyebutkan bahwa Belanda bebas meluaskan wilayah di Sumatera termasuk Aceh.
Hal ini ditentang Teuku Cik Ditiro, Cut Mutia, Teku Umar, Cut Nyadin, dan Panglima Polim. Belanda mendapatkan perlawanan sengit dari rakyat Aceh. Rakyat Aceh berperang dengan jihad, sehingga semangatnya untuk melawan Belanda sangat kuat. Untuk menghadapinya, Belanda mengutus Nok Herkronch untuk meneliti budaya dan karakter rakyat Aceh. Ia menyarankan agar pemerintah Belanda menggempur pertahanan Aceh bertubi-tubi agar mental rakyat semakin terkikis, memecah belah rakyat Aceh menjadi beberapa kelompok, dan melemahkan perlawanan rakyat Aceh pada tahun 1903. Perang Aceh pun berakhir dan sejumlah tokohnya ditangkap. Sekian, terima kasih. Jika ada kurang atau lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.